Assalamualaikum, hai, kepesenangan kuma di Ngawi. Selamat kembali ke Kamulah Podcast, edisi keamatan tahun 2025 bersama saya, Azizul Julirin, host Anda. Hari ini saya berada di AZ Nursery, sebuah nursery durian dan avocado yang memuatkan 15.000 hingga 18.000 anak pokok durian dalam satu masa. Dan menariknya, nursery ini dimiliki oleh seorang anak muda yang berkelulusan undang-undang dan terjun ke lapangan pertanian secara sepenuh masa. Tepat dengan tema keamatan bertahun ini, keamatan untuk semua, saya tampilkan anak muda ini untuk kita dengarkan kisah inspirasi daripada pengalaman dan perjalanan beliau mengusahakan aktiviti pertanian dan perniagaan yang lain. Dan kepada anak muda di luar sana yang mencari-cari inspirasi, maka Andalah yang wajar untuk dengar episode ini sampai habis. Dan mari sama-sama kita dengarkan apakah message berani berubah yang akan beliau kongsikan sepanjang episode keamatan pada kali ini. Jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Kamulah Podcast Berani Berubah. Come on lah. Nah, inilah Tompinai yang saya maksudkan tadi tuh. Seorang anak muda yang handsome dan juga berdedikasi. Dan orang yang sangat bekerja kuat. Khususnya dalam mengangkat industri pertanian, khususnya pengeluaran buah-buahan di daerah Ranau ini. Jadi apa kabar, brother? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, sehat ya? Oke, jadi macam mana sambutan keamatan kita tahun ini? Adakah masih semeriah yang sebelumnya? Kalau dari perspektif saya, keamatan ini setiap tahun bukanlah menjadi orang bilang apa? Saya punya acara apa ini keramaian ataupun perayaan yang saya angkat sebagai perayaan yang untuk saya sambut. Tapi kita tetap rayakan di Ranau ini khususnya di negeri Sabah. Cuma tahun ini kita lebih fokus kepada kerja hakiki lah. Oh, Hakiki. kenapa boleh fokus saja Kiki berbanding keamatan tahun ini? Saya baru kawin Pak Jo. Kayaknya semangat dan lagi makin 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 membara untuk ini lah. Untuk keluarga lah, untuk keluarga. Jadi itu sudah satu uh, clarification lah, yang saudara Azhan ini sebenarnya sudah berumah tangga. Sebelum sempat saya perkenalkan diri lah. Oke, jadi hari ini kita ambil peluang dan kesempatan untuk berkenalan dan mencari inspirasi daripada kisah anak muda yang bersama kita di sini untuk dijadikan sebagai seorang contoh dan inspirasi bagi tema Tadau Keamatan. Dan beliau bukan orang yang lain, orang yang dekat dengan komuniti di sini, komuniti petani. Kami pun mula berkenalan sejak beberapa tahun yang lepas, asbab daripada aktiviti pertanian yang sama-sama dijalankan. Dan saya juga merupakan seorang pelanggan setia kepada Brother Azhan ini. Jadi mari kita berkenalan serba sedikit tentang latar belakang Brother Muhammad Azhan ini. Saya akan perkenalkan dan nanti kita akan ada sesi soal jawab dan mungkin bro sendiri akan lebih selesa untuk menjelaskan dan bercerita tentang latar belakang. Jadi diberi nama tetamu kita pada petang ini ialah Muhammad Azhan bin Muhammad Azman, betul lah? Betul. Dan merupakan Chief of Everything, CEO, Everything. CEO, dan pemilik syarikat CEO pemilik syarikat AZ Nursery, yang dibangunkan pada tahun 2020 dan bertempat di Kampung Minihas Lohan di Ranau. Dan latar belakang pendidikan beliau pada pendidikan tertinggi ijazah sarjana muda undang-undang dan syariah. Itu yang spesial tuh. Dan mempunyai diploma lepasan ijazah kehakiman dan amalan Guaman Syar'i.
Dari universiti mana tuh, Bro? Saya dari University Sains Islam Malaysia. Universitas Sains Islam Malaysia, USIM. Sip. USIM. Jadi seorang peguam uh, yang terjun ke bidang pertanian sepenuh masa. Betul. Yes. Oke. Dan mempunyai pengalaman lebih 5 tahun dalam industri pertanian, khususnya dalam pengeluaran benih-benih berkualiti, durian, avocado yang premium, dan juga kepada kolektor mencari durian-durian yang rare, pernah menang anugerah, menang pertandingan di Semenanjung, ada di EZ Nursery. Oke. Dan selain pada itu, beliau juga aktif dalam uh, community petani, memberikan ceramah, memberikan pengungsian. Baru-baru ini beliau memberikan pengungsian kepada community, apa kita panggil tuh, Hendry Geni. Hendrik. Kita punya rekan-rekan yang menjadi pelatih dalam institusi Hendry Geni itu, dan saudara Azhan sendiri datang dan memberikan petunjuk ajar kepada mereka. Mudah-mudahan ada orang boleh menghasilkan pula anak benih durian atau avocado yang berkualiti, dan menjadi pula petani yang hebat dan berjaya pada satu masa akan datang, dengan memberi peluang kedua dalam kehidupan orang yang selepas daripada latihan Hendrigen itulah, kan? Betul. Jadi saudara Zan juga aktif di sosial media, mempromosikan produk-produk yang beliau hasilkan, dan alhamdulillah sekarang sudah pun mendirikan rumah tangga. Betul. Dan mudah-mudahan pada tahun depan mungkin boleh berdua bertiga, Ya, bukan tambah bini ya, insyaallah. tetap ada cahaya mata lah. Iya, Oke. mudah-mudahan. Baik. Jadi itulah istimewanya Kamunlah Podcast pada hari ini. Kita membawakan individu yang boleh menjadi inspirasi kepada rekan-rekan semua. Jadi Bro Azhan, menjadi satu mungkin persoalan di masyarakat sebenarnya selalu kan, macam mana nih belajar jadi profesional hanya memilih bidang pertanian. Jadi saudara Azhan mungkin memang ada cerita di sebalik lah, macam mana dia boleh jadi seorang full timers farmer. Selain daripada perusahaan ini, juga ada perusahaan lain, ada ladang, ada kebun durian sendiri, dan saya difahamkan ada ladang cili. Jadi memang sumber rezeki sepenuhnya dapat daripada aktiviti pengeluaran inilah makanan, dan juga aktiviti cantuman durian nih. So kita dengar dulu apa yang membentuk saudara Azhan mengambil keputusan yang nekat seperti sekarang ini. Seperti saya pasti bukan bermula dari tahun 2020, mungkin ada rentetan peristiwa ataupun suasana sekitaran kehidupan yang membentuk seperti sekarang. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini EZ Nursery ini sebenarnya bermula bukan dirancang sebenarnya. Tapi saya lebih anggap kepada EZ Nursery ini adalah satu rezeki lah untuk saya dan untuk keluarga saya, dan juga untuk rekan-rekan setempat lah. EZ Nursery sebenarnya adalah satu rentetan daripada satu perniagaan kecil saya di Semenanjung. Kita ada satu perniagaan printing di sana, kita ada buka kilang yang sudah berjalan sedikit lebih lama daripada Nursery. Tapi saya berpikir jika saya bandingkan kehidupan saya sebagai untuk menjadi seorang peguam, mungkin daripada sudut pribadi, di situ yang menjadikan saya lebih kuat untuk saya tidak mau bekerja untuk orang, saya mau bekerja untuk saya sendiri. Wah, Itu yang saya itu sebenarnya adalah prinsip yang saya pegang lah. Dan saya lihat sebenarnya kita semua sama, kita perlu akui yang mana bidang pertanian ini sampai sekarang masih dianggap sebagai satu bidang yang kuno lah. Kau belajar berapa tahun? Kau belajar sampai saya ambil double degree ya. wah, Saya ambil double degree, saya ambil undang-undang sivil, dan saya juga ambil undang-undang syariah. Dan saya punya degree agak lama sedikit. Total saya berada di universiti lebih kurang 7 hingga 8 tahun begitu lah. Jadi ini adalah satu cabaran yang saya dapat daripada warga sekeliling, dari keluarga juga, yang mana sebenarnya benda ini logik. Orang cakap, Azhan, kenapa
Rugilah belajar berapa tahun tidak jadi peguam, peguam bagus pakai Smart, orang pandang ada nama dia bilang. Tapi, eee, saya rasa saya percaya yang bukan itu yang saya kejar dalam hidup ini, yang saya kejar adalah, ketenangan dan saya buat apa yang saya suka. Saya mau hidup, tanpa batasan dan, benda yang saya suka itu, sendiri yang boleh mendatangkan hasil untuk diri saya. Dan sebenarnya, Bro, Iya. Azizul, ini bermula, nursery ini bermula, Izet Nursery bermula pada tahun 2020 semasa PKP. Sebenarnya sebelum PKP saya sama macam budak-budak bandar yang lain, saya tidak pandai pegang cangkul, saya Mmm, tidak pandai pegang, menanam-nanamnya saya kurang lah, dan saya kurang berminat. So, tapi iyalah itu, mungkin disebabkan tempo kita belajar dulu di sekolah menengah sampai pergi universiti itu, kita lebih banyak berada di lingkungan kuliah kan, betul, jadi, agak terasing dengan aktiviti pertanian lah. betul. Kalau boleh tahu, graduate tahun berapa tuh? Saya graduate tahun 2021. 2021? Sebenarnya sebelum grade lagi ini pernikahan ini sudah berjalan. Oh, jadi maksudnya, sebelum graduasi itu, masih juga kuliah lah, Iya masa betul. masa buat nursery waktu kuliah itu? Boleh ini benda masa saya masih kuliah lagi. Baik, It kebetulan Mas satu ya itulah yang saya bilang rezeki kan, saya boleh katakan rezeki, rezeki ataupun rahmat yang besar untuk saya, mmm, yang mana, PKP, saya balik di sini, saya sempat balik, flight terakhir sebelum border tutup, saya sempat sampai di Sabah wah, dan saya tidak tahu mau buat apa, kuliah berjalan online dan saya sempat buat dan saya mula sebenarnya betul-betul daripada kosong. Saya tidak pernah semai biji durian sebelum tahun 2020, biji biji durian saya tidak pernah isi polybag. Saya tanam daripada kosong, saya panggil kawan-kawan, minta ajar, "Macam mana mau kasih kawin ini pokok, mana?" Gitu. Mungkin disebabkan oleh, sebenarnya saya daripada tingkatan satu dari form 1 sampai habis universitas saya belajar di Semenanjung. Dari form 1 saya di Kedah sampai form 3, form 4, form 5 saya di Selangor, lepas itu saya pindah di Negeri Sembilan sampai habis saya degree. Jadi untuk, saya bergiat dalam bidang pertanian ini sebenarnya masa itu adalah sangat, saya boleh katakan saya tidak jangkal, iya. saya tidak minat, memang sangat tidak minat. Tapi syukur alhamdulillah PKP, inilah rahmat yang saya boleh katakan, PKP ada minat sedikit. Jadi saya bilang dalam hati saya, "Ini bisnis jarang orang buat." Di Ranau ini sendiri pun susah kita mau cari bibit. Wah, susah. Jadi paling-paling pun, yang sudah famous musim itu, oke kita pergi Papar, kita pergi KK, kita pergi, Kota Belud. Eee, jadi, saya pikir macam belum terlambat untuk saya mula sesuatu, yang walaupun benda ini sebenarnya masa itu tidak pasti, sangat-sangat tidak pasti karena kenapa, saya boleh katakan bisnis-bisnis lain oke, kita ada rujukan. Bisnis nursery, siapa sih yang mau rujuk? Saya terpaksa, buat circle sendiri, pelan-pelan cari kawan, belajar sikit-sikit dan alhamdulillah sekarang, kita hiduplah, kita tidak kaya lah, tapi kita hiduplah, Jadi siapa sebenarnya yang betul-betul memberikan inspirasi itu untuk kita bermula kan? Macam kalau api yang besar itu dia perlu ada percikan dulu tuh, dia perlu spark fire tuh. Kita mungkin ada nama ataupun ada satu, momen ataupun ada, peristiwa barangkali? sebenarnya, yang peliknya saya, untuk jawab soalan Bro nih, tidak ada sebenarnya. Saya Mmm, pun tidak tahu macam mana. Tapi disebabkan masa itu kita ada terlalu lebihan masa yang terlalu banyak, kita tidak boleh berjalan sana sini. Jadi masa itu kebetulan musim durian, saya buat bibit di tepi jalan raya, jalan raya depan ini ada satu jalan raya, di bawah pokok ceri. Saya buat kecil saja, saya silap lebih kurang dalam 200 polybag. Tapi tempat orang lalu lalang. Tapi bila orang lalu bilang, "Ain, ada jual bibit nggak? Boleh jual nggak? Jual lah tuh 1, 2 pokok," dia bilang. Lagi ramai yang lepas, lagi ramai yang bertanya. Jadi saya bilang, ini macam boleh buat duit ini," saya bilang. Jadi, eee, dari sanalah, oke saya coba dulu 1.000 pokok. Cuma, 1.000 pokok, tidak cukup. Oke coba lagi tambah lagi, 2.500 pokok. Tidak cukup. Sanalah. Sebenarnya tidak ada orang yang orang bilang apa nih, membantu betul-betul. Kita alhamdulillah kita daripada, mungkin kita punya nilai survival diri sendiri, kita mau cari duit. Kita mau cari duitnya bela-bela. Untuk tampung kita punya belanja. Itu sajalah ya. jadi yang mencantum durian ini dia perlukan kepada teknikal tau, kemahiran tuh.
Macam mana belajar mencantum itu? Dan kalau bercakap tentang inspirasi tadi itu kan, kenapa pilih kawin durian pula kan? Adakah mungkin waktu itu rasa mau kawin sudah? Stres? Udah kawinkan durian? Tidak juga begitu. Oke, baik. Untuk sih Macam mana belajar tuh? ini soalan saya boleh jawab dengan cara beginilah. Saya rasa untuk belajar untuk mencantum durian ini di Ranau sendiri, saya boleh jamin tidak ada 50 orang yang betul-betul pakar. Tidak ada. Dan sources untuk saya belajar masa itu sangat-sangat terhad. Jadi saya panggil kawan-kawan yang ada tahu sikit-sikit. Oke, kau buat begini, kau buat begini. Dan dari sana saya try and error. Sambil masa berapa? Ini sudah 4 tahun. Eh, saya berani cakap. Selepas 3 tahun ini bisnis, baru saya boleh kuasai ini teknik-teknik cantuman. Yang mana saya belajar sendiri. Dan saya ada juga bertanya dengan kawan-kawan, contoh terutama di negeri di Semenanjung sana, kawan-kawan yang memang play nursery juga. Saya tanya sikit-sikit lah, tapi tidak semua orang akan ajar. Dan saya rasa mungkin itu juga salah satu faktor. Benda ini susah, tapi kita tahu di Ranau ini sendiri memang tidak ada ahli deh. Jadi why not saya korbankan diri, saya korbankan mata, saya jadi ahli. Alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun kelima dan ya dia ada hasil lah. Wah, begitu. Itu kisah inspirasi, ilham tuh boleh dapat daripada berbagai sumber lah kan sebenarnya. Jadi macam bro dapat ilham tuh daripada pemerhatian, daripada permintaan dan em, ya waktu itu semua orang tren waktu pandemik nih orang semua mau menanam. Semua mau menang. Ada tanam bunga hati-hati, Betul. ada tanam bunga Mau kertas, kertas, keladi, semua kan. Ini bitaran durian nih. Ataupun sebenarnya pada proyek awal tuh niat mau tanam durian tuh untuk sendiri punya kan? ya betul. Sebenarnya arwah arwah bapak saya, dia ada tanah lah, ada bagian lah, dia pernah dapat bagian daripada pembagian ini harta keluarga. Jadi saya bilang, saya pot makan durian, saya gila durian tau. Sebelum saya pulang, Gila kan hantu sudah. ke arah hantu sudah. Itu durian sudah. Kalau musim itu saya boleh cakap beribu lah saya habis untuk durian saja. Oh, itu level hantu sudah Ya. tuh, hantu durian nah. Jadi saya bilang, saya pandai makan saja. Saya tidak pandai, kenapa tidak pandai tanam? Saya tanamlah juga sedikit-sedikit juga. Saya buat bibit untuk saya tanam sendiri. Dan dari sanalah. Jadi inspirasi daripada punya persekitaran juga, oke, dan keinginan untuk survive, menghasilkan satu perusahaan yang saya kira boleh dibanggakan pada waktu ini, sehingga kan dapat banyak liputan, dapat mencapai kepada uh, penerimaan bantuan daripada pihak Risda, Ah, memberikan sejumlah dana untuk memperbesarkan dan memperbaiki lagi mungkin sistem dan menambah baik, dengan modal itu boleh membeli perkakas-perkakas yang lebih baik lah untuk keperluan nursery ini. Jadi sekarang nursery boleh muatkan berapa kapasiti? untuk nursery yang sekarang ini, kita hanya boleh muatkan lebih kurang kurang lebih lah 15 hingga 18 ribu pokok. Dan untuk Malkoman bro, sekarang saya sedang buka satu nursery baru di kampung sebelah saja yang saya target dan saya akan coba untuk capai pada tahun ini dan tahun depan. Boleh muatkan sekali duduk, saya boleh muatkan lebih kurang 30 hingga 45 ribu. Oh, luar biasa. 15.000 pokok pun sudah banyak sudah tuh. Ini pula mau tambah lagi sekali. Tapi nursery ini masih kekalkan nanti. Betul, ini mas. Masih kekalkan lagi. Dan di nursery ini apa antara variety yang menjadi hot sale daripada permintaan pelanggan? Saya dimaklumkan stok sentiasa tidak cukup. Kalau saya mau order karena order 6 bulan. advance. Ya, betul. Berarti banyak kesenario menunggu sekarang. Ramai sangat ramai. Pun penting sudah. Itu 18.000 pokok, 15.000. Kalau 1.000 pokok satu masa pun tidak boleh memenuhi. Jadi mungkin bercerita apa variety yang ada dalam nursery ini yang menjadi uh, menjadi permintaan yang tinggi. Sampaikan Datu JJ pun booking juga sejumlah bibit untuk ditanam di tempat dia juga sendiri kan. Jadi iyalah kalau seorang yang high profile boleh percaya kepada quality yang
dapat daripada nursery ini, apalagi orang petani yang macam kami ini. Sudah pasti kami pun memang mengakui benih kalau kita beli daripada Azhan nih, dia punya benih sehat, siap dengan tag dia, ada lagi kemas. Jadi itulah sentuhan peguam eh, yang begitu teliti menghasilkan anak pokok yang hebat tuh kan. So, oke, apa variety dia? Oke, secara overall Ya. saya boleh katakan, di industri saya ini, khususnya pribadi, saya sudah ada lebih daripada 160 variety durian. Durian saja. Kalau kita cerita durian saya ada lebih kurang 163. Saya percaya saya sudah ada 163 jenis. Dan untuk avocado pula kita ada lebih kurang 30 hingga 40 variety. Dan kalau mau cerita pasal hotel tidak lari lah. Musang King, duri hitam, yang paling 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 top lah, paling ramai orang cari. Dan rapat menyusul di belakang yang sekarang itu adalah dengan kod daftar D214, yaitu Tupai 226. Kalau sih bilang Tupai King, Tupai King. Jadi saya rasa di Sabah mungkin saya berani cakap tidak ada 5 pun nursery yang buat sendiri benih Tupai King. Saya rasa saya mungkin satu-satunya lah. Tidak lah mungkin satu-satunya. Tapi kalau di Ranam ini saya lah sejak. Saya sih yang buat benih Tupai King yang cantum sendiri. Dan untuk makluman bro juga, kalau kita cerita tadi kan 15.000 pokok. Tukang cantum dia saya satu orang. Wah, alhamdulillah. Jadi dalam 365 hari setahun, sekurang-kurangnya 200 hingga 250 hari adalah kerja saya mencantum. Saya cantum saja. Kerja saya di sini cantum saja. Kerja-kerja lain dari si urusan pembersihan, membaja, siraman apa semua itu saya serahkan pada sebelah staff lah. Jadi itulah saya bilang sampai sekarang saya belum jumpa lagi orang muda yang boleh mencantum dengan baik. Satu, oke, kita ada banyak kriteria lah. Satu, kita boleh cantum dengan baik. Semua orang boleh cantum, tapi tidak semua orang boleh cantum boleh jadi. Iya. Dan mungkin ramai orang boleh cantum jadi, tapi tidak ramai orang boleh cantum cepat. Tapi ramai orang boleh cantum, mungkin ada orang boleh cantum cepat, tapi tidak ramai daripada itu yang boleh cantum cepat dan banyak jadi. Nah, jadi untuk tapisan-tapisan ini setakat ini sudah 5 tahun saya belum jumpa lagi. Iya. Jadi terpaksa lah saya masih menggunakan kudat, yang mana alhamdulillah lah sekarang sehari saya boleh kalau duduk dari pagi sampai ke malam saya boleh cantum 500 pokok tiada. Oh, sehari 500 pokok kan? Sehari. Dan satu pokok minimum kita jual di sini harga berapa? Minimum 20-25 gitu. Paling murah. Paling mahal? Paling mahal kita ada juga benih yang sampai 250. Itu yang 200 pokok IPM, IPM yang fast sedikit, dan variety yang real. wow. Jadi itu satu amount yang cukup banyak, lumayan, tapi kerja keras pun bukan halang-halang. Oke, pilihan variety tanaman tuh sudah pasti dibuat dengan teliti dan dia punya sumber tunas, itu pun juga perlu dibuat dengan begitu cermat supaya kita tidak menghampakan kepada para peminat kan. Jadi dapat di mana sumber 163? Saya ingat saya belum pernah jumpa orang yang ada sebanyak itu variety pada satu nursery ataupun satu tempat. Terus mana boleh dapat tuh variety ini? Saya sebenarnya nakal sedikit. Mungkin saya belajar dulu dan saya selalu berulang alik di Semenanjung ini ya. Kita ada perusahaan juga di sana. Jadi mungkin sebulan sekali kita pergi sana. Saya akan kejar setiap tahun ini, setiap negeri ini akan buat pertandingan durian premium, durian kampung premium lah. Jadi diorang akan ketengahkan durian premium yang bagus dan akan pertandingkan dari peringkat daerah sampai ke peringkat negeri. Jadi potensi untuk klon-klon ini untuk dibiarkan adalah saya pikir agak besar di sebelah Semenanjung. Dan dengan dorang buat pembiakan itu benih, tanam dorang di Semenanjung sendiri, dorang tanam biji saja pun dorang boleh dapat durian yang berkualitas. Kalau kita di sini kita tanam biji, balik-balik keluar apa durian susu lah, apalah, nanti banyak macam-macam keluar nama. Tanam biji saja, ini di 24 ini dia bilang. Jadi kita sudah sangat-sangat ketinggalan. Jadi itu saya rasa itu inisiatif yang saya perlu buat. Dalam masa yang sama saya cari makan. Dalam masa yang sama juga
saya bantu orang-orang di sini untuk dapatkan klon-klon yang lebih baik, yang kita boleh jual. Kalau contoh lambakan durian pun, kita still boleh makan. Rasa rasa dan quality dia ada. Kita bukan, menanam ini, kita put aside untuk pemikiran-pemikiran, yang dulu ya. Kita mau ada hasil sudah sekarang. Kita mau tanam, kita mau ada hasil. Sekurang-kurangnya kita tanam klon-klon yang bagus. Jadi apa guna kita tanam 15 tahun, 7, 8 tahun tunggu kan. Jadi bawa keluar ayam. Wih, durian apa ini kita? Jadi rugi lah. Nama pun tidak tahu. Ya, nama pun tidak. Jadi saya ambil, benih dari Semenanjung, saya bawa pergi sini, dan saya, biarkan sendiri di kebun saya. Saya jadikan sebagai bank saya. Dan dari sanalah saya buat, saya ambil tunas untuk jantung. Eee, dengan cara itu saja saya rasa, saya boleh sedikit sebanyak membantu komuniti penanam durian di sini. Dan saya boleh katakan juga, itulah sebabnya saya buat kalau kalau datang di Indonesia saya buat tagging setiap pokok. Itu juga antara sebab yang saya tidak mau orang lain mencantum. Pasal saya sangat, titik beratkan ketulinan, salah satu quality juga lah. Jadi bila kita cantum, kalau orang lain cantum saya akan ada ragu-ragu, saya mau jual ini bibit. Tapi kalau nama dia ini tuh Viking, yang itu Jawi Super, bila orang lain cantum saya sudah ada ragu. 5 tahun akan datang saya akan kejar nih. Jadi saya buat sendiri. Jadi saya terus buat tag. Jadi tidak ada masalah untuk tertukar, variety lah. Hmm. Sebab terlampau banyak variety. Saya ingat itu disiplin yang dan ketelitian itu, cermat itu dibawa sejak daripada belajar sebagai seorang peguam barangkali. Buat seorang peguam ini dia perlukan ketelitian, maklumat, fakta sebelum dia bawa ke hadapan pengadilan kan, betul? Betul. Jadi itu telah membentuk satu set pribadi yang teliti begitu dan akhirnya menghasilkan kualitas kerja yang sangat bagus ya. Dan selain daripada durian, saya juga membeli ya pokok avocado dan Saudara Hasan punya pokok cara yang terbaik, tanam pun insya Allah ada kadar kemenjadian itu lebih tinggi. Jadi kenapa pilih avocado selain daripada durian? Sebenarnya, untuk avocado ini pula, saya lihat, pusingan untuk durian ini, pusingan ekonomi lah untuk syarikat saya ini. Durian ini diambil masa yang agak lama. Jadi daripada saya semai daripada biji, 6 bulan ke atas baru saya boleh cantum. Tapi untuk avocado pula, dia lebih cepat lah. Dalam tempo 3 hingga 4 bulan, saya sudah, pokok sudah boleh boleh dijual. Jadi saya pikir, masa itu untuk tambah-tambah saja. Jadi saya pikir, bila saya sudah mulai buat, saya ini jenis alang-alang, Mbak. Jadi ini sudah buat kan, alang-alang lah buat banyak banyak terus. Jadi tahun lepas saya buat lebih kurang 12.000 12.000 avocado saja. avocado saja. Itu kira-kira durian. Durian enggar-enggar berapa ribu? Puluh ribu. Iyalah kantong 20.000. Tahun lepas saya bawa 20.000 lah durian. 10.000. Bawa 20. Saya percaya lebih kurang 17 hingga 18.000 lah. Tapi, untuk pengiraan ini sih serenuk dengar Iya, 17.000 pokok, betul. ada 7.000 pokok. Kita belum kira yang mati lagi. Belum kira yang mati, belum kira yang kena penyakit, belum kira yang orang tidak bayar. Ada lihat tidak bayar. Ayolah macam-macam lah. Jadi, di situlah. Jadi tolak balik itu ini hiduplah alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidup. Iya. Jadi Saudara Azhan ini dia punya aset dia paling hebat tuh dia punya tangan lah. Karena memerlukan skill yang begitu teliti dan ya Bro Azhan apa yang sudah dikecapi pada waktu ini merupakan satu pencapaian yang cukup baik khususnya untuk orang muda yang tinggal di kampung mencari sumber rezeki di kampung dan memilih pula bidang pertanian. Ini bertepatan juga dengan kita punya tema keamatan kita pada tahun ini, keamatan for all. Kalau sebelum ini mungkin keamatan banyak fokus kepada tanaman padi saja. Dan kita boleh berikan macam-macam definisi kepada keamatan itu. Macam saya tanam sayuran, tanam durian, buat juga aktiviti perniagaan yang lain. Dan kita mau supaya keamatan itu lebih dekat dengan diri kita dan juga ya lebih-lebih bangsa kita yang menyebutnya lah. Dan selepas mengusahakan aktiviti nursery ini selama 5 tahun, ada siapa antara individu yang kuat menyokong?
mungkin ada organisasi kah? Setakat 5 tahun ini ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih. Kalau mau dikirakan individu-individu yang ada nama besarnya, eee, saya berterima kasih kepada terutamanya Dato' Jamawi lah. Dato' Jamawi Jafar banyak bantu lah. Dia sangat banyak bantu dari segi tunjuk ajar, dan dia banyak bantu untuk expose saya kepada orang luar. Dia bantu, dia tolong promosikan, dan dia bantu untuk sains mata tunas QEB 1, dia memang bagi saya daripada kebun dia sendiri. Wow. Dan dia bantu untuk tolong promosikan, untuk tolong jadi saya sangat bersyukurlah, ini mungkin rezeki lah, rezeki untuk dibantu. Kalau dari segi organisasi pula, Risda sangat membantu, dan baru-baru ini saya juga di Dato' Faimin, pengurus di Peladang, di Kinabalu. Ada datang di sini dan dia bilang, "Marilah," dia sampai WhatsApp saya, "Assalamualaikum, mari kita masuk jadi ahli Peladang," dia bilang. Jadi saya isilah. Jadi, saya tengok, alhamdulillah lah setakat ini, agensi-agensi sudah mulai datang untuk memberikan bantuan. Sedikit sebanyak kita terima, dan kita terima bantuan-bantuan tersebut, ya apa nih, niat-niat tersebut, dan kita akan coba bekerja sama jika ada agensi yang ingin membantulah dari segenap aspek. Wah, nama besar tadi organisasi-organisasi yang disebutkan itu sudah mulai memberikan perhatian dan mudah-mudahan lebih ramai yang membuka mata kepada perusahaan Saudara Zan sendiri. Penerimaan penduduk kampung pula, keluarga dan penduduk kampung macam mana? Oke. Ini dia dulu orang punya persepsi apa ini kan kok belajar lama dari Semenanjung, belajar di universiti, jadi lawyer, tapi tidak praktis lawyer dia bilang. Nah, itu dulu punya cakap. Ya, Sekarang macam mana? dulu memang betul macam Bro katakanlah, orang ramai orang bercakap. Tapi mungkin saya masa itu saya ini jenis keras kepala, saya jenis tidak suka. Kita akan terasa juga, tapi benda itu akan berlalu lah. Eee, Sampai saya ada satu peristiwa yang saya mau share, yang saya betul-betul tidak boleh lupa. Masa saya masih baru mau kasih bangun di Nusa Dua, saya dari Kundasang saya bawa itu kereta double cab. Saya pergi parking satu tempat mau pergi minum kopi, Pak. Barang penuh nih, ini jaring apa besi apa semua. Sekali ada satu orang sampai, dia bilang, "Wah, ini siapa punya project besar nih," dia bilang. Pas tu yang saya ingat betul dia cakap, "Ni won saya go project tagay minggu aku tutukan," dia bilang. Oh, jadi dari sanalah. Itu antara yang membakar semangat saya. Oh, kamu buat-buat project tapi tidak kemana-mana juga. Tidak kemana juga dia bilang. Udah cakap depan-depan bro. Dia cakap depan-depan. Jadi mungkin itu mungkin dari sudut itu mungkin dia bilang mungkin gurauan lah. Tapi itu sedikit sebanyak menjadikan saya kuat semangat. Bukan berdendam. Dan orang itu pun sampai sekarang maju, kita masih berkawan, tidak ada masalah. Cuma kata-kata dia itu, dia ada trigger sedikit, dan mungkin telah jadikan saya lebih lebih kental, lebih kuat untuk berusaha. Kadang-kadang ya lah, kita ada masa juga. Sebab ini kerja harian tau. Every day, hari-hari saya kena cantum. Saya ada target, at least sehari saya ada paling kurang 50 pokok saya cantum. Setiap hari. Jadi manusia ini tidak juga setiap hari kita berada dalam kondisi yang 100% oke. Kadang-kadang kita 10% saja oke. Kadang-kadang kita ada malah, kadang-kadang kita ada rajin. Jadi Dengan pula teringat pula rumah di Semenanjung. betul. Dan itulah saya boleh juga katakan saya punya istri lah. Istri saya seorang peguam. Nama Eliana Fatin, dia seorang peguam juga. Yang kami sudah berkawan daripada musim kami belajar sama-sama. Sekarang dia seorang peguam sipil, dan dia lah antara orang yang sangat menyokong, tidak memilih kawin sama petani. Peguam petani sebenarnya tidak boleh duduk satu kursi, Pak. Tapi alhamdulillah lah, ya, sangat memberi apa orang bilang semangat lah. Dan penerimaan keluarga. Alhamdulillah lah saat ini oke. Berbanding dulu. Tapi sebenarnya itu saya konklusikan sebagai cabaran. Saya bilang secubit saja. Dan itu cabaran permulaan. Yang kita mau hadapi ini adalah cabaran yang paling besar, adalah cabaran kita mengatasi malas. Itu saja. Yang cabaran cakap-cakap orang ini, saya rasa kita kena profesional lah. Kita kena matang lah. Biarlah diorang cakap apa. Yang penting kita cari duit untuk kita makan tuh. Itu saja bagi saya. Jadi ketepikan cakap-cakap orang, percaya kepada diri, kepada matamat diri, dan ya Azan sudah membuktikan bahwa aktiviti pertanian ini dengan aktiviti pencantuman tanaman menghasilkan benih berkualiti ini rupanya mendapat permintaan dan akhirnya menjadi satu career
yang disegani, dihormati, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada anak muda di luar sana. Jadi kita beristirahat untuk sesi yang pertama. Kita akan kembali semula pada sesi kedua dengan perbincangan yang memfokuskan kepada keamatan dan anak muda. Sebentar lagi. Selamat kembali ke Kamunla Podcast edisi khas keamatan. Masih bersama saya Bro Azhan. Dan Kamunla Podcast seperti sebelumnya dikuasakan oleh Anoh Coffee, Love from the Mountain. Oke bro, kita sampai pergi sesi ini sudah. Kita akan tanya dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan tema kita lah, keamatan. Dan hari ini dan tahun ini keamatan mempunyai satu tema yang lebih dekat sama kita. Keamatan untuk semua, keamatan for all. Dan Saudara Azhan, sebelum ini sambut keamatan? Sebelum ini sejujurnya saya tidak sambut lah. Tidak sambut. Tapi tahu ada Tahu lah. sambutan keamatan? Tahu kita. Kenapa rasa tidak begitu dekat sama keamatan ini? Padahal ini dusun tulen ini. Kan sama juga macam saya kan. Tapi pernah sampai ke kiri sih ya waktu keamatan? Tidak pernah. Tidak pernah. Walaupun kita begitu itu main camel saja lah. Itu 4x4. Oh, for Bola, 4x4 saja. anjuran sepernah keamatan. Ya, anjuran kamu. Itu pun dibuat bukan di KDC lah. Bukan lah. Anjuran di daerah kan. Minat 4x4? Sikit-sikit lah. Jadi mungkin boleh cerita sedikit secara jujur kenapa rasa tidak begitu dekat dengan keamatan ini? Sebelum tema keamatan for all ini. Baik, jujurnya, bro, asal saya dengar perkataan keamatan ini, saya pikir, saya punya pendapat adalah keamatan ini adalah meraihkan kepada golongan-golongan yang pengusaha padi, ataupun dorong lebih kepada mengangkat ini tokoh-tokoh Hominodun apa semua. Jadi khususnya kepada saya, kita petani juga ya lah, penanam padi juga petani. Tapi kita bagi saya kita tidak dilihat sebagai bukan tidak dilihat secara direct. Cuma kita macam agak disisihkan ya lah penanam durian. Durian apa kaitan sama padi? Ya dari bilang. Cuma kita dalam komuniti petani. Cuma mungkin dari sudut itu saya pikir keamatan ini dengan tema tahun ini keamatan untuk semua. Jadi kita mungkin akan rasa lebih terpanggil lah. Oke untuk semua, oke semua sudah. Jadi mungkin kita pun juga terlibat sama. Jadi harapannya begitulah. Sebagai petani, khususnya petani durian, petani buah-buahan, kita juga mau dipanggil bersama lah sebenarnya. Diraikan bersama. Nah, pandang saya cukup simpel saya begitu. Kita juga mau dilibatkan bersama. Sekarang ini penglibatan dari sudut petani secara keseluruhan, Bro Azhan itu macam mana? Macam mana tahap dia? Sudah baik kah? Ataupun kurang kah? Atau macam mana? Setakat ini kita lihat lebih positif lah. Lebih bertambah baik. Cuma bagi saya belum mencapai tahap yang kita harapkan lah. Masih lagi menjadikan teraju utama dalam acara ialah untuk Madau, Mister Amatan, Sugandoi. Sebenarnya kita raih kan? Iya, cuma yalah kita pun mau juga rasa terpanggil untuk dijoinkan bersama, dipanggil bersama. Mari kita raihkan bersama para pebun ini. Begitu saja, tidak ada no offense lah. Ya, sebab kalau saya memang agak kritikal sedikit dengan sambutan keamatan ini dalam banyak aktiviti atau acara atau wacana. Saya akan fungsikan pandangan yang sebegini, yaitu keamatan ini dia amot, daripada perkataan amot menuai bahkan. Jadi menuai hasil padi yang kita raikan, hasil tuayan padi itulah. Walaupun kita sudah meraihkan sambutan keamatan ini berpuluh-puluh tahun, saya tidak pasti berapa puluh tahun sudah, anjuran yang ke berapa tahun, tapi dan meraihkan sambutan hasil tuayan padi itu, yang mana penyambut ini ialah komuniti KDM Pribumi Sabah yang menanam padi. Tapi agak janggal juga sebenarnya, sebab yang menanam padi, yang meraihkan hasil tuayan padi ini adalah golongan yang paling miskin, antara termiskin di Malaysia. Betul. Jadi macam ada kesilapan dalam sambutan kah, ataupun dalam pengacaraan kah, ataupun something wrong somewhere lah bagi saya.
tidak salah kita menyambut seperti yang Saudara Zan setuju juga tadi ada Sugando dan sebagainya. Tapi tidak disetarakan dengan sambutan kepada yang wajar diberikan pengiktirafan sepertinya itu komuniti petani. Saudara Zan setuju? Saya setuju lah. Macam Bro Azizul cakap tadi. Bila kita sebut pasal menuai padi, mungkin boleh juga kita libatkan para petani yang lain juga. Petani asal yang kita namakan sebagai petani ini, kita bertani adalah untuk menuai. Jadi mungkin saya rasa kita boleh panggil untuk penglibatan petani-petani yang lain ini, ataupun kita lebih enhance kan, ataupun kita lebih lebih gembal-gemburkan keamatan ini untuk semua lapisan yang terlibat dalam agriculture lah. Mungkin diperlukan pada satu activity khusus, betul? Pertandingan barangkali ataupun anugerah yang sebelum ini macam agak dipinggirkan. Ya, mungkin juga lah. Bro setuju. Saya setuju. Mungkin kayak macam kita di Rano ini kita ada pesta kopi juga. Mungkin dia ada terasing di situ. Kita pun tidak berapa mengikuti. Cuma saya pikir inisiatif perlu dilakukan khususnya untuk keamatan ini sebagai satu sambutan yang kita boleh sambut secara damai, secara beramai-ramai. Itu sajalah. Oke, bro. Kalau ditakdirkan bro tidak menjadi seorang petani durian lah, tidak tanam durian, tidak buka nursery, oke, tidak mengusahakan ladang semua, menjadi seorang peguam kan, peguam sivil atau peguam syar'i lah, dua-dua boleh boleh kan? Saya tetap akan panggil juga lah ke studio kan, sebab menjadi seorang peguam di kalangan komuniti KDM di Ranau pun, minta maaf saya tidak jumpa, tidak ramai, mungkin ada tapi terpencil, seorang dua begitulah. Saudara Zani sebenarnya diharapkan untuk menjadi penerus lah. Macam Dako Masidi pun bidang undang-undang kan, adalah beberapa orang yang lain, tapi Dako Masidi yang agak terkenal sedikit, ada punya background study itu, mungkin jadi pemimpin akan datang. Kalau pro jadi peguam, saya akan panggil juga di sini bro. Tapi kalau sebagai seorang peguam, macam mana kita mau relate diri kita dengan sambutan keamatan ini? Baik, kita sebagai peguam mewakili anak muda pribumi KDM. Sejujurnya bagi saya sebenarnya agak susah untuk jawab nih soalan ini. Kalau saya sebagai peguam, cara untuk saya involvekan diri dalam keamatan ini adalah mungkin dengan cara kita support petani-petani ada. Contoh mungkin sekarang kita highlightkan padi. Jadi kita support lah petani-petani petani yang jual apa parewago. Mungkin begitulah. Dari konteks yang sebenarnya sekarang untuk jawab soal ini saya ada susah sedikit sudah. Pasal saya tidak berdiri di dalam kasut seorang peguam. Sekarang saya berdiri di atas kasut seorang petani. Jadi kalaulah saya jadi seorang peguam, cara untuk saya bantu keamatan ini khususnya para petani ini adalah dengan cara mungkin kita bantu dorang dari segi pembelian dorang punya bahan-bahan tuayan dan Mengutamakan mereka punya ya betul, mengutamakan produk dorang. Kita ketepikan dulu produk-produk luar, kita bantu dulu orang-orang yang tempatan yang lebih memerlukan, dan siapa lagi yang mau bantu kalau bukan kita. Dan saya pikir satu budaya lah yang saya rasa kita boleh slow kurangkan. Cara untuk kita support petani-petani di sini adalah ini sedikit luar konteks ya keamatan, minta maaf. Adalah dengan cara contoh kita pergi membeli di tamu. Nanti kau jual binterong 1 ikat berapa? 1 ikat 2 ringgit dia bilang. Ini ada 5 ikat. Kalau saya ambil semua kasih saya 8 ringgit lah dia bilang. Jadi budaya ini saya rasa kita patut slow kita kurangkan lah. Asal setelah saya berada di dalam apa ini kasut seorang petani ini, susah payah dia ada kita sudah rasa. Jadi untuk orang di akhir-akhir ini adalah fase terakhir ini kita mau convert kita punya usaha ini kepada duit ini. Di fase-fase akhir itu orang akan alah ini senang saya bawa aku petik saja aku. Macam contoh saya buat bibit kan, alah aku kawin semua sama saja bawa pas aku tunggu sampai dia besar. Jadi itu sebenarnya agak mengecewakan kita. Jadi sebagai mungkin orang-orang penonton-penonton di luar sana yang boleh kategorikan sebagai pembeli, jadi mungkin kita boleh slow. jangan minta diskon lebih-lebih. Ya, minta diskon tidak ada masalah, sangat tidak ada masalah. Cuma kita beragaklah. Kita berpada begitu. Di kesian petani itu, kalau bertamu ini perjalanan pun sudah betul. jauh. Dia punya kos membiayai perjalanan pun sudah agak tinggi kan.
Dia mau balik tuh mungkin ngam-ngam bayar dia punya charter dari mereka tuh. Jadi kurang-kurang lah kita minta diskon sama Siap. petani-petani tempatan yang eh, kita boleh ambil bermula dengan semangat keamatan inilah. Dan bro, udah bro setuju kalau keamatan ini sebenarnya adalah kalau kita mau memberi maksud dan makna dalam keamatan ini, ia sebenarnya adalah menghargai kerja keras. Kalau komuniti atau generasi kita sekarang sudah tidak uh, menumpukan kepada aktiviti pertanian, tapi kita sudah bekerja ya sebagai ahli perniagaan, mungkin bekerja sebagai penjawat awam, ataupun apa juga pekerjaan mencari sesuap nasi itu, selain dari aktiviti pertanian, keamatan ini sebenarnya dia meraihkan orang-orang yang bekerja keras. Bro setuju? Betul. Saya setuju. Eh, Seperti yang kita bicarakan sebentar tadi, mungkin kita boleh interpretasikan keamatan ini kepada satu perkataan, yaitu perkataan tuayan. Dan tuayan itu adalah apa saja yang kita tuai adalah memerlukan kerja keras, seperti kita relatekan dengan soalan yang bro berikan sebentar tadi. Jadi saya pikir begitulah. Kalau untuk kita relatekan keamatan ini, untuk orang-orang yang semua orang akan menuai, semua orang menuai. Tidak kira kita petani ya, kita kerja apa-apa dari mana segi bidang. Tapi eh, untuk kita menuai itu kita perlukan kerja keras. Jadi saya rasa semangat untuk bekerja keras ini boleh juga kita pupuk, khususnya bila kita relatekan dalam konteks sambutan keamatan begini. Itulah. Oke, sekarang barangkali ada penonton kita ini di kalangan Gen Z, Gen Z. Dorang sudah lah tidak mau, kebanyakan Gen Z ini dia tidak mau bekerja dengan orang, oke. Tidak mau juga buat aktiviti perniagaan yang melalui fisikal. Dan mereka suka berada di alam digital, antaranya menghasilkan konten ataupun bermain game yang memang boleh mendatangkan pendapatan juga. Jadi rasa-rasa keamatannya boleh relate ke dengan orang juga. Sebenarnya kalau kita pandang dari sudut positif, sebenarnya apa-apa juga kerja ya yang kita pilih dengan akal yang logik, bukan daripada nafsu semata-mata yang mana kita mau kalau saya kerja ini seronok nih, kalau saya jadi pemain game ini seronok nih. Tidak juga. Apa-apa kerja yang kita pilih untuk mendapatkan hasil, kita terpaksa kena lalui jalan yang sama, yaitu usaha keras, kerja keras, usaha yang sangat-sangat tidak ada tidak ada hentinya, begitulah kita boleh katakan. Jadi sebenarnya untuk Gen Z ya, tidak ada masalah. Kita raikan juga semua. Ada mau jadi content creator, ada mau jadi apa, mau jadi gamers, tidak ada masalah. Tapi kita kena pikir logik, kemampuan kita itu di tahap yang mana. Jadi kita jangan berangan-angan kita berdiri di atas perahu perahu besar, walhal kita sedang berada di tepi pantai, sedang melihat bambu, belum buat rakit lagi. Jadi saya nggak anggapkan begitulah. Kita logik dan kita berpikir secara munasabah. Em, Setiap perkara yang kita lakukan ini, sanggupkah? Oke, mau jadi pemain game, sanggupkah untuk melalui beratus-ratus jam latihan? Mungkin disitulah. Untuk jadi content creator ada cabaran-cabaran tertentu. Untuk jadi petani juga ada cabaran-cabaran tertentu. Jadi untuk relatekan kepada soalan pro sebenarnya tadi, em, mungkin generasi-generasi sekarang ini termasuk saya juga, yang saya tidak macam saya katakan sebenarnya tadi, prinsip saya adalah saya tidak bekerja untuk orang, saya bekerja untuk diri sendiri. Tapi ini ada pros and cons juga. Oke, untuk kita bekerja sendiri, kita perlukan motivasi yang lebih besar. Tidak ada orang yang akan tolak kita untuk kita suruh kita bangun berdiri kerja kalau begini-begini. Tidak ada. Jadi eh, eh, apa-apa juga aspek pekerjaan, pertanian ataupun apa-apa bukan untuk semua orang. Jadi kita ada jalan kita masing-masing, kita ada rezeki kita masing-masing. Jadi itu saja lah. Meaning, maksudnya apapun generasi siapapun dia, kalau dia memerlukan kepada kerja keras dan ada penghasilan wajar dan diraikan dalam keamatan yang Tidak ada kita masalah. uh, letakkan tema untuk semua pada tahun ini. Wah, oke. Itu satu yang perbincangan yang kita boleh kembangkan lagi pada masa akan datang. So, bro, um, untuk orang yang berumur 20-an,
anak-anak muda di luar sana sudah pasti akan dapat inspirasi daripada perjalanan kisah hidup tadi itu, memulakan sebuah bisnis di tempat sendiri, sebelah rumah mana sebelah? Ini rumah bekerja sebelah rumah, dan sekarang tadi ayah sudah meninggalkan beberapa tahun yang lepas. Sekarang masih ada ibu? Sekarang saya ada ibu, saya ada bapak tiri, bapak baru. Oke. Dan ada adik-beradik? Ada adik-beradik. Dan melihat mereka pada setiap hari bangun, tengok wajah mereka membesar dan lagi-lagi berapa tahun kan? Lebih 10 tahun di Semenanjung kan? Belasan tahun, belasan tahun saya di sana. Dan mencari rezeki di sebelah rumah. Ada satu yang diidam-idamkan oleh ramai orang. So, bagaimana bagi orang yang baru mau bermula nih, Bro Azan? Apa mungkin tips ataupun mungkin pengungsian nasihat pada orang anak muda yang mau berminat dalam aktiviti pertanian dan menjadikan sebagai kerja ya? Apa yang dia perlu buat? Maksud kita nih, kita perlu pertanian kata nih. Nah, jadi saran saya adalah untuk anak-anak muda. Saya selalu berpegang kepada apa nih, slogan yang saya selalu pegang. Kalau tengok baju saya pun, saya akan tulis dan saya akan paksa diri saya untuk percaya yang mana pertanian adalah perniagaan, dan satu lagi pertanian adalah masa depan. Dan bagi saya, kita jangan risau. Kita jangan risau pasal kita punya future. Kita follow the flow, tapi kita pilih jalan yang betul. Saya sarankan untuk anak-anak muda yang ada minat dalam bidang pertanian ini, marilah kita ceburkan diri lah. Setakat beberapa tahun ini saya menceburkan diri dalam bidang pertanian ini adalah antara tahun-tahun yang terbaik dalam hidup saya. Saya boleh buat banyak benda. Saya sangat sangat bebas untuk kontrol diri saya sendiri. Saya boleh bekerja sepanjang mana yang saya mau. Saya boleh berehat juga sepanjang mana yang saya mau. Dan saya boleh berada dekat dengan keluarga. Dan salah satu yang kita tidak boleh cari adalah bila kita buat hasil, bila kita cari pasal pertanian, hasil yang kita dapat daripada hasil kerja tangan kita sendiri itu adalah kepuasan yang kita tidak boleh describe macam mana. Jadi tidak boleh beli. Jadi kita tidak boleh mau ceritakan berapa, oke, satu pokok ini saya buat, saya dapat 30 ringgit dari satu pokok ini dalam masa 3 bulan. Jadi saya tidak boleh describe macam mana kegembiraan itu. Asal kita bermula semua daripada kosong. Dan melalui pertanian ini juga mengajar saya banyak sangat benda. Yang satu adalah, yang paling penting adalah, jangan takut, kita percaya 100% kepada rezeki. Tuhan itu ada, Tuhan itu tetap akan bantu. Siapa yang berusaha, tetap kita akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan risaulah. Jangan ragu rezeki. Bagi saya itu saja. Orang yang mau mulai takut rugi dulu, betul. Dia tahu, macam mana nih kalau saya buat tidak orang beli, ataupun ya mereka mencari lebih banyak mencari inspirasi berbanding memulakan aktiviti tadi. So maksudnya tadi jangan takut. Pegang pada prinsip untuk berjaya kita kena berani untuk gagal dulu. Yeah. Berani berubah. Sama dengan tema kamulah podcast kita, berani berubah. Di Saudara Azhan, Bro Azhan sudah tunjukkan perubahan itu dia bukan dipaksa. Perubahan itu adalah sesuatu yang kita pilih. Supaya kalau kita tidak pilih untuk berubah, kita jadi mangsa. Betul. Kita pilih berubah, kita jadi pemenang dalam pertandingan kita sendiri. Sudah Bro setuju? Saya setuju. Saya telah melalui banyak fase kegagalan. Sangat-sangat banyak. Saya pernah buka ladang. Fase pertama saya berjaya, fase kedua saya gagal. Saya pernah semai dalam masa 1 hari dengan satu kesilapan saja. Saya kehilangan 6.000 pokok. Dengan satu kesilapan saja. Jadi saya telah melalui kan kesilapan itu. Kesilapan itu adalah, contoh, dulu kita mau jimat kan. Kita pakai satu tong saja. Sama satu tong spraynya saya ada 2 saja. Satu saya pakai untuk racun rumput, satu lagi saya pakai untuk racun serangga dan semburan folia. Jadi masa itu saya sendiri yang sembur, saya tertukar racun. Saya pakai racun serangga, tong spray racun serangga. Saya sembur. Masa itu sebab andaian nggak payahlah 2 tong kan, 1 tong cukup lah. Dalam sekali mata. Besoknya saya bangun, saya tengok satu baris, satu pot semua kuning. Besok lusa dia kering sudah. Jadi bagi saya cabaran-cabaran sebegini adalah cabaran yang boleh menguatkan kita. Jadi akan lagi boost kita punya confidence untuk kita tidak takut gagal. Gagal sudah confirm. Berjaya ini bonus bagi saya.
Jadi begitulah, kita perlu pandai lah. Kita perlu pandai untuk manage kita punya emosi dan cara, decision making kita. Jadi dari situ, kita lalui kegagalan-kegagalan tersebut dan berbekalkan beberapa, pengalaman-pengalaman yang kita dapat daripada past punya ini, yang kita, dapatan past itu. Jadi kita akan jadi lebih baik lah dari hari ke hari. Itu satu tips yang sangat berguna, dan saya pasti orang yang mendengar sesi kita untuk edisi Kamatan ini mungkin lepas dia dengar ini dia terus mau tengok apa yang ada di belakang rumah untuk usahakan lah. Marilah Oh, kita bermula. ini memang sebenarnya betul-betul belakang rumah saja Ya, ya. betul. Nah, halaman rumah saja. Oke, bro. Kita masuk ke topik keamatan lagi sedikit. Eh, dalam konteks keamatan ini kita meraihkan petani, kita meraihkan sesuai yang sebetulnya kita angkat petani ini eh, untuk tanaman makanan yang kita fokus sekarang ini adalah durian. Bro lihat macam mana masa depan tanaman makanan khususnya durian di negeri Sabahan. Sebagai orang muda yang aktif dalam industri ini. Oke. Ada peluang kah kalau orang baru mau mulai tanam? Oh, saat ini saya sudah lewat, baru-baru ini saya ada lewat, beberapa ladang yang sedang dibuka, yang mana saya kagum dengan semangat orang, yang mana, pengusaha-pengusaha ini ada terdiri pada orang-orang yang sudah berumur dan orang masih bersemangat. Kenapa yang orang yang sudah berumur ini, yang secara logiknya, secara alaminya, orang yang sudah berumur ini akan lebih dahulu pergi berbanding orang-orang muda. Tapi orang-orang muda sangat takut, sangat tidak yakin akan apa yang terjadi pada akan datang. Bagi saya percayalah, pertanian adalah masa depan dan begitu juga saya cakap durian juga punya masa depan. Saya lihat, ini kita punya industri durian di Sabah ini, semakin lama alhamdulillah kita bersyukur, semakin lama semakin berkembang. 5 tahun lepas, kita dengar saja musangking ada yang berani beli kah? Wih, saya tidak berani beli, mahal dia bilang. Tahun ini, tahun lepas, satu ranah buah musangking tidak cukup. Ya. Semua orang Main sudah, booking lagi. ya main booking sudah. Jadi buah dari luar sudah masuk. Jadi itulah saya bilang, kita sedang melalui fase peralihan, dari, khususnya dari sudut pemikiran. Penerimaan, ekonomi, kepada khususnya, industri durian ini, sedang melalui fase-fase yang sangat positif lah. Saya lihat, orang sudah mula, mengetengahkan apa ini, mendahulukan quality daripada harga. Buat apa, ini harga begini bagus ya, tambah duit sedikit dapat makan yang sedap sedikit. Begitu. Dan itu juga yang saya sedang perjuangkan sekarang. Jadi kita rasa dulu buah biar mahal, jadi kita tahu kita mau tanam apa. Kita kita rasa dan kita tanam apa yang kita rasa berbaloi untuk ditanam. Fase yang positif sebegini, kita sangat syukurilah. Kita sangat, bersyukur, karena ini menampakkan, industri durian ini sedikit sebanyak semakin berkembang dan, tidak mustahil tahun depan, akan ada anak muda yang akan mulai menanam secara secara, secara apa, secara besar-besaran. Jadi kita pun harapan begitu, kita berdoakan begitu. Karena apa nih, kejayaan industri durian ini, bagi orang yang peminat, yang meminati industri ini ataupun yang memperjuangkan industri ini, kita akan sangat sangat gembira. Kita gembira bila kawan-kawan kita berjaya. Jadi kita tidak ada perasaan dengki pun. Kita sangat-sangat gembira dan marilah kita sama-sama menanam, begitu. So masa depan tuh masih ada, masih Masih cerah. luas. Kalau mau menanam sekarang pun orang risau satu lambakan, Ya. orang risau nanti tidak yang mau beli. Tapi sebenarnya permintaan tuh meningkat ya. Ya betul. Sebenarnya, tahun lepas saja saya ada kawan di kampung Segindai. Kawan saya yang sangat rapat dengan dia sudah berumur sedikit. Durian musangking pajak daripada 35 hingga 45 ringgit dan duri hitam 50 ringgit sekilo. Di kebun. Di kebun kita tadi di pemajak lah. Pemajak ataupun pemajak akan datang di kebun ambil. Dan sangat banyak orang hutan. Saudara Bro Azizur sendiri pun tahu juga. Musim lepas kita ada lambakan. Jadi ada yang datang bawa satu truk durian kampung. Yang satu orang bawa satu satu apa satu bakul saja musangking sama duri hitam kan. Pendapatan dia lebih besar daripada orang yang bawa satu truk. Kita bersimpati, tapi siapa yang mau bantu kalau bukan diri petani itu sendiri. Saya nasihatkan.
apa nih, petani-petani durian di Ranau ini khususnya lah. Kita bantu yang dekat dulu lah. Di Ranau ini, mmm, tebanglah pokok-pokok yang besar, dengan spek yang betul dan kita sama-sama belajar untuk cantum dewasa. Kita tukarkan pokok yang sudah 40 tahun, dari pokok yang isinya putih, bijinya besar, rasanya tawar, kita tukar pergi, klon-klon yang boleh jual. Khususnya musangking, duri hitam, dan variety-variety lain yang ada nilai ekonomi dia yang lebih tinggi. Sekurang-kurangnya, eee, usaha kita itu usaha kecil saja, dia tidak terlalu rumit dan tidak terlalu susah, tapi benda itu akan mendatangkan hasil. Impact-nya besar, Ya betul. sebab, anak-anak muda sudah pasti akan mewarisi tanah-tanah bapak dorang yang, sudah mengusahakan tanaman durian, secara konsep 3T ini, tanam, kasih tinggal, ada buah, kita tuai kan. Kalau sobat dua ya. Kalau sempat tuai. Tapi, kita kita tidak mau tanah itu dia kalau baru mau tanam balik, ambil masa. Jadi kita rebrand balik macam yang Bro Hasan sebut tadi itulah cantuman dewasa, hmm, mungkin kita boleh menuju ke arah, itu pula nanti, program-program yang lebih tersusun, teratur dengan dibantu oleh pelbagai agensi kerajaan macam Tuan Peladang untuk mengangkat, industri durian di Ranau ini khususnya ke tahap yang lebih baik dengan menggalakkan penanaman, petani baru dan juga kita cantuman-cantuman pokok dewasa, gitu. Baik. Oke, Bro Rozhan, kita sudah menuju ke, penghujung untuk, podcast ini. Perniagaan, oke? Selain daripada pertanian yang kita bincang tadi sebagai perniagaan, kita juga mau mendorong, ramai anak muda di luar sana untuk terlibat dengan aktiviti keusahawanan atau perniagaan, ya. Macam Saudara Azhan tadi, walaupun sekarang sedang ada menjalankan aktivitas pertanian, tapi masih lagi memiliki kilang pakaian di Semenanjung. Jadi aktiviti keusahawanan itu, meluas, tidak terikat kepada pertanian semata-mata. Bagaimana pandangan, Bro Azhan tentang, keusahawanan sebagai kerjaya pada waktu sekarang, khususnya buat anak muda? Adakah bala itu diceburi ataupun, eee, pergilah, pergilah ke bandar dan mencari pekerjaan ataupun kembali kampung halaman, ataupun di mana-manalah mengusahakan aktiviti keusahawanan, pandangan antara keduanya ataupun neutral? Kita mungkin boleh kongsikan. Oke, sebagai usahawan, jujurnya saya sangat mencadangkan untuk, anak-anak muda lah khususnya. Marilah kita ceburkan diri dalam bidang keusahawanan ini. Kita perlu yakin, eee, yang mana 99% rezeki itu adalah daripada perniagaan. Jadi Nabi kita sendiri pun berniaga. Jadi, saya lebih memilih, untuk apa nih, mengajak mengajak golongan-golongan anak muda ini untuk marilah kita cobalah bisnis. Cobalah bisnis apa-apa, rancang betul-betul dan kita coba, try and error. Sebab apa, dalam bidang perniagaan ini, satu perkara yang paling besar yang saya belajar dan yang saya sedang pegang juga adalah ketergantungan kita kepada Tuhan. Di mana Tuhan yang bagi rezeki. Jadi kita jangan risau, jangan risau pasar rezeki, kita usaha dulu. Jadi untuk bisnis ini kita memang bergantung 100% kepada rezeki Tuhan. Jadi kita tidak akan menunggu untuk ujung bulan begini, ujung bulan kita dapat, ujung bulan kita dapat. Tidak, tapi no offense, gaji, apa nih, pekerjaan-pekerjaan yang ada gaji bulan itu sebenarnya sangat baik. Ada juga orang yang berniaga, tapi, mungkin dia masih agak negatif, decision making dia belum belum berapa bagus, dan dia sentiasa rugi dan sentiasa tidak ada pendapatan. Dan mungkin, kerja, apa nih, lebih baik, kerja gaji bulan itu lebih baik. Cumanya beginilah, kita masing-masing ada rezeki, eee, perniagaan ini adalah untuk, bagi saya sendiri saya galakkan kepada orang untuk coba di bidang perniagaan, tetapi saya perlu terima juga yang keusahawanan ataupun perniagaan ini bukan untuk semua orang. Jadi hanya orang yang ada mentality yang kuat, yang lasak, yang tahan, eee, yang Tahan pukul lah. tahan pukul, yang tahan susah, yang berani untuk susah, yang boleh, duduk, dalam kancah apa nih, keusahawanan. Begitulah. Baik, satu pesan kongsian yang, cukup,
ya baik untuk dipikirkan. Macam saya juga dulu pun saya pernah bekerja juga 5 tahun bekerja, kemudian baru mengambil keputusan untuk masuk dalam dunia keusahawanan secara sepenuh masa. Dan ya dia bukan untuk semua orang. Sama juga untuk bekerja pun mungkin bukan semua orang. Untuk berniaga pun bukan untuk semua orang. Tapi yang lebih masalah tuh kalau dua-dua anda buat. Menghabiskan beras di kampung. Ya. Oke, jadi Bro Zan, kita sudah sampai ke penghujung sesi podcast kita. Terima kasih sekali lagi atas waktu masa yang diberikan. Kalau tidak datang nih sudah pasti dia sedang mencantui. Nah betul. Ada 1 jam masa nih dia sudah siap berapa pokok sudah nih. Dan kita hargailah ruang waktu yang diberikan. Mudah-mudahan kita doakan terus maju jaya, perusahaannya juga meningkat maju, memberikan manfaat, memberikan benih-benih berkualiti kepada ramai orang, termasuk saya juga. Mau buka kebun lagi nih nanti, lah. So, ya jaga kesehatan dan mudah-mudahan ramai anak muda di sana boleh mengambil inspirasi kepada seorang anak muda yang kita tampilkan, kita bawakan khusus kepada Anda semua dengan bertemakan keamatan untuk semua. Dan kita mau supaya topik-topik ini dibincangkan secara meluas dan mendapat tempat dalam perbincangan kedai kopi, ya, perbincangan keluarga, meja bulat keluarga, dan semua orang mengambil peranan agar makna dan hasrat keamatan untuk semua itu dapat dijiwai dan kita semua boleh bekerja keras menghasilkan suatu pulangan yang baik untuk diri dan juga masa depan kita. Baik, terima kasih sekali lagi Bro Azan. Sampai jumpa lagi di sesi yang akan datang. Dan teruskan menyokong Kamulah Podcast. Like, share, subscribe kita di platform YouTube. Spotify pun ada, di TikTok dan di page. Agar lebih ramai beroleh manfaat dalam perbincangan-perbincangan yang kita kendalikan. Kamulah Podcast, berani berubah. Edisi keamatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan jumpa di episode akan datang.